Baiklah teman-teman, di sini saya bersama salah satu guru bahasa Indonesia yang mengajar di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, yaitu bersama Ibu Stefani, atau bisa kita panggil beliau Ibu Fani. Nah Ibu, kita masuk ke wawancara mengenai pengajaran dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama nih Bu, metode serta media apa yang paling sering Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia sendiri? Kalau sering ya kita Ya. ngomong sering itu saya sering menggunakan metode diskusi. Metode diskusi. Iya, diskusi menurut saya diskusi itu kita bisa lebih welcome ya, maksudnya lebih asik sama anak-anak karena kita saling belajar di situ. Misalnya mereka tidak mengerti sesuatu, kita tanyakan dulu sama yang temennya yang lain, misalnya ada yang mengerti nggak gitu kan. Kalau misalnya mereka udah nggak paham sekali baru kita jelaskan perlahan sama anak. Jadi kita terbukalah sama anak gitu kan. Kalau media biasanya saya gunain PowerPoint, teknologi ya misalnya gitu. Atau mereka juga bisa menggunakan biasa mereka membuat media sendiri. Oh, seperti apa tuh Bu? Misalnya gini, misalnya mereka nggak mau pakai PPT nih, mau presentasi, bisa mereka buat kayak pakai gitu, apa sih namanya tuh, gabus, terus mereka tulis sendiri, mereka ucap percantik gitu, Peta konsep gitu. nanti mereka jelaskan di depan gitu. Jadi sekreatif mungkin. Saya tidak pernah menentukan menentukan tema gitu, nggak pernah. Tapi saya tuh selalu bilang kalian mau bikin semenarik mungkin, sebagus mungkin, pokoknya yang penting teman kalian mau lihat kalian di depan, jelaskan. Saya tidak pernah melarang mereka untuk berkreasi di kelas, tapi biasanya tetap tema intinya tetap saya nentuin gitu kan. Tetap misalnya kami belajar tentang negosiasi, mereka jelaskan dulu pengertiannya, nanti mereka tuh prakteknya tuh langsung di kelas, kalian bawa barangnya kayak gitu. Jadi mereka belajar tuh secara ya langsung gitu. Bahwasanya ketika kalian minta tugas sama saya pun terus kalian bernegosiasi sama saya, itu namanya negosiasi juga kayak gitu. Jadi mereka lebih ke sehari-hari sih, kalau saya sih kayak gitu ya, Biar lebih dekat sama mereka juga. iya pastinya sih seperti itu. Oke. Dalam menerapkan metode diskusi tadi Bu sama media itu ada permasalahan yang Ibu temukan? Ya pasti ada ya, namanya kita membutuhkan sarana pasti ada masalahnya. Misalnya kalau kita lagi jelasin mati lampu misalnya ya kan, bisa jadi itu jadi permasalahan. Atau misalnya kita harus mencari proyektor mungkin dulu, jadi nunggu waktu yang lama untuk masuk. Atau juga bisa jadi waktu mau presentasi anak-anak, misalnya mereka udah bikin medianya entah hilang mana. Bisa jadi itu sebuah permasalahan karena kan memang kita membutuhkan media itu kan. Tapi yang namanya permasalahan pasti ada solusinya kayak gitu. Kita lagi cari solusinya ya kan, tergantung kita lagi. Oke. Berarti kalau dalam metode diskusi kan berarti bertanya jawab Bu. Apakah ada siswa yang kurang aktif gitu Bu? Itu pasti. Oke. Pasti Itu dalam salah satu permasalahan juga ya. Ya boleh juga itu jadi satu permasalahan, tapi gini, kadang ada anak yang memang beneran paham, dia tak perlu bertanya. Tapi ada juga yang tidak mau bertanya dan dia tidak paham. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa langsung ngejudge dia tidak mau bertanya terus langsung bilang nggak paham gitu. Cuman kita sebagai guru juga, kalau saya lah ya, kalau saya biasanya di akhir saya tanya, saya kasih kuis misalnya, refleksi gitu juga boleh. Terus saya meyakinkan bahwasannya mereka paham. Ketika mereka misalnya ada 1-2 orang yang nggak paham, biasanya saya membuka diskusi atau saya membuka waktu luang. Kalau misalnya kamu bertanya sama saya silahkan. Biasanya saya gitu, saya ada di sini, saya ada di sini. Jadi sebenarnya kalau dibilang permasalahan itu tergantung murid lagi mau mencari solusi itu atau enggak. Karena kayaknya saya sebagai guru sudah berusaha semaksimal mungkin kan gitu. Jadi sih kayaknya kalau untuk pertanyaan anak nih kadang-kadang nanya pun susah juga, saya biar malu gitu. Ada banyak faktor dia nggak mau bertanya di kelas gitu.
dari peserta didik tadi kan ada permasalahan Bu yang disebutkan. Nah, menurut Ibu sendiri penyebab mereka seperti itu, ada masalah itu dari mana? Apakah dari kondisi ruangannya kah atau suasana belajarnya kah? Kalau menurut Ibu nih? Menurut saya sih ya, zaman sekarang ini memang kita lebih dituntut untuk anak lebih tertarik belajar daripada bermain, karena mereka itu lebih banyak bermain sekarang ini, bukan belajar. Mereka lebih senang kalau gak ada guru misalnya kayak gitu, daripada mereka belajar di perpustakaan kayak gitu. Itu tantangan terbesar sih menurut saya. Tapi kayak ya kita juga susah juga kalau misalnya kita harus bilang semua anak bisa, semua anak harus paham. Itu kan enggak. Jadi itu sih tantangan terbesar kita tuh ya, bikin mereka tuh mau belajar. Karena Malas ya, juga. termasuk jadi kan mereka ini kan gini, mereka hidup sekarang di sebuah teknologi, ya kan, beda dari zaman saya yang masih berkembang teknologi. Sekarang ini memang tanpa handphone mereka tuh ngerasa kurang gitu, atau merasa malah tidak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada handphone itu. Makanya saya lebih kayak itu tantangan kita. Malah sekarang karena kan kalau di sini masih boleh bawa handphone ya, masih boleh untuk menunjang pembelajaran sebenarnya. Jadi kalau misalnya malah nggak punya handphone tuh malah kayak ngerasa dibully kayak gitu, atau ngerasa insecure sendiri. Padahal menurut saya masih bisa ada buku, masih bisa ada ini aja. Tapi ya itulah, kita kalau mereka itu hidup di teknologi, jadi kita harus pandai, gurunya harus pandai menggunakan teknologi. Nah, Kalau enggak itulah kita nggak pernah tahu. Maksudnya kita nggak pernah bisa ikut masuk ke dalam mereka karena kita nggak pandai nih teknologi. Misalnya aja lah kayak PowerPoint, kita nggak pandai misalnya menggunakan PowerPoint. Nah itu sulit tuh, karena mereka kalau yang nggak menarik, apalagi cuma baca buku sekarang, susah gitu kan. Nah, itulah tantangan pengajaran sekarang gitu ya. Oke, dari permasalahan tersebut Bu, solusi strategi apa yang Ibu gunakan untuk mengatasi pembelajaran saat mengajar? Kalau strategi saya sih ya, saya pasti akan menggunakan teknologi itu. Misalnya saya buat PowerPoint dengan bagus, menarik perhatian mereka, atau permainan-permainan Seperti yang sekarang tuh kalau misalnya apa ya namanya itu, yang kayak apa sih namanya, masak dadu kayak gitu. Ular tangga. Bisa jadi ular tangga, atau ini juga kayak kotak-kotak kosong, tapi namanya bahasanya TTS gitu. TTS kayak Teka-teki. gitu, silang. Jadi saya tuh nggak hanya serius, tapi waktu untuk mereka bermain sambil belajar juga ada gitu. Jadi mereka nggak bosan kan. Kalau misalnya kita terlalu serius kan mereka cepet bosan kan. Capek lah Bu, bosan gitu kan. Dari pagi tadi kita belajar serius terus kayak gitu misalnya. Ya udah, berarti kita hari ini agak senggang ya, tapi misalnya TTS-nya berbentuk temanya tetap tema bab materi, tapi mereka tetap tetap main gitu, tapi belajar gitu. Kan sekarang harus kayak gitu ya. Kita banyak apa namanya tuh ice breaking. Harus guru kan sekarang harus ice breaking katanya. Nah, jadi kayak ya kita manfaatkan lah sekarang semua hal yang ada supaya anak tuh bisa lebih fokus sama kita kayak gitu. Dari materi bahasa Indonesia Bu, materi apa yang paling mereka senangi dan yang nggak senang saat Ibu mengajar bahasa Indonesia? Kalau sampai saat ini yang saya lihat itu mereka lebih senangnya tuh kayak teks sastra. Nah, misalnya seperti yang semester lalu itu anekdot, kan itu cerita lucu. Nah, itu mereka senang tuh. Kalau yang sekarang ini teks negosiasi, mereka senang tuh. Karena mereka praktek. Nah, jadi mereka sesama mereka praktek. Mereka misalnya mau negosiasi apa, jualan ini Bu misalnya kan, kami mau jualan ini. Ya udah, mereka berjualan, saya bebasin mereka untuk gimana caranya mereka menanggapi
negosiasi itu kayak gitu. Sama kayak anekdot, kalian mau cerita apa terserah kalian cerita apa. Kalau misalnya sudah kalian udah mampu untuk menceritakan, ceritakan sama teman sekelas kayak gitu, dan mereka senang dengan hal itu gitu. Daripada yang mereka tidak suka, yaitu saya bilang tadi kayak teks baku, eksplanasi, eksposisi. Kan kemarin semester 1 mereka masuk ya eksplanasi eksposisi, dan itu mereka tuh seperti bilang, Bu, kami kurang paham karena terlalu baku, bahasa buku juga baku, kayak tolong jelasin dengan bahasa ibu sendiri boleh nggak, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Tapi jadi saya jelaskan pelan-pelan, misalkan karena struktur teks yang misalnya teks bahasa itu kan lebih bagus strukturnya daripada sastra. Misalnya kalau sastra kan kayak abstraksi, orientasi kan lebih ini ya, lebih gampang untuk kita gitu. Tapi kalau teks memang bahasa kan agak sulit ya untuk mereka pahami gitu. Misalnya yang mana sih Bu awalannya, yang mana akhirannya, kayak gitu. Kenapa sih itu bisa di akhir, itu bisa di awal, kayak gitu. Jadi itu yang bikin mereka tuh banyak pertanyaan. Akhirnya udahlah Bu, kami maksudnya kurang senang sama kalau teks bahasa, tapi kalau teks sastra kan bebas Bu, kami bisa ngomongnya apa aja, kayak gitu. Paling itu sih yang dalam pengajaran bahasa ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Iya. Nih, apakah ada saran dari Ibu sama kami sebagai seorang mahasiswa yang nantinya calon guru dalam penggunaan metode serta media pembelajaran? Atau misalnya ada yang perlu dikembangkan nggak dari media atau metode tersebut? Oke. Kalau saya sih saran untuk para mahasiswa sekarang ya, yang akan jadi guru ya, kita tuh harus lebih kreatif daripada anak. Ya, harus lebih welcome sama teknologi, harus lebih ikut perkembangan zaman. Jangan sampai kalian itu tidak mengikuti perkembangan zaman, karena anak sekarang itu pinter-pinter. Saya akui mereka pinter, cuman mereka malas. Nah, mereka bisa dapat materi dari mana aja. Sekarang juga ada ChatGPT. Nah, itu yang bahaya, karena mereka tidak harus berpikir untuk membuat sesuatu. Nah, karena saya biasanya tahu tuh mereka buat seperti apa, saya tahu, saya ngerti. Anak-anak tidak akan mungkin buat sebuah teks yang sempurna itu, tidak akan mungkin. Jadi kalian harus pelajari itu benar-benar, kalian fokus sama apa yang terjadi permasalahan sekarang ini, karena yaitu kita tidak boleh kurang daripada anak, kita harus lebih maju daripada anak. Karena kalau kita misalnya tidak lebih maju daripada anak, kita dibodoh-bodohi sama anak. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Terus kalau metode media, apapun metodenya, apapun medianya, asal kalau kalian welcome, asal kalian bahagia untuk bersama anak-anak, belajar bersama anak-anak, pasti anak-anak senang gitu. Jadi kita tetap berada di teknologi, tapi juga kita harus menengok kondisi. Intinya sih saran saya ya, tetaplah belajar terus lah ya, karena kita nggak pernah tahu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan apa yang akan terjadi, ya kan. Tetap buku adalah panutan. Buku tetap harus kita baca, tapi boleh cari referensi dimanapun gitu ya. Itu aja Bu? Boleh ya, itu aja. Baiklah teman-teman, itu saja wawancara dari mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih untuk Stefani.